Tuhan ingin menyatakan kuasanya lewat diri kita. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya dapat memperkenalkan Yesus dan menjadi saksinya. Supaya dapat memperkenalkan Yesus dan menjadi saksinya. Nah, mari kita baca dulu di dalam 1 Samuel. Ini kisah yang Anda dan saya juga sering dengar, tapi di dalamnya mengandung sesuatu yang luar biasa. Ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Daud tiba di medan pertempuran. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Siapakah orang yang tak bersunat ini sampai ia berani mencomokkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan pada orang yang mengalahkan dia. Kalau Anda perhatikan ayat ini, kenapa Daud itu bisa menyatakan kuasa Allah di dalam dirinya? Ya, ini kisah tentang Daud waktu itu tiba di pertempuran. Dia hari itu disuruh bapaknya nganter melihat kakak-kakaknya lagi perang. Ya, disuruh bapaknya. Nah, ketika dia melihat itu, dia nganter untuk melihat kakak-kakaknya dengan makanan yang beberapa untuk penjaga. Dia melihat ada seorang pendekar namanya Goliat, orang Filistin. Dan dia melihat orang Israel ini dicemooh oleh Goliat ini. Nah, ketika dia melihat begitu, Daud ini dengan emosi sebagai seorang anak muda, dia berkata gini, siapakah orang Filistin yang bersunat ini yang sampai berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ya, dan pada akhirnya dia berani untuk menghadapi Goliat. Dari kisah ini kita mau belajar bahwa bagaimana supaya kita bisa menyatakan kuasa Allah di dalam diri kita, sehingga kita itu dapat memperkenalkan Yesus dan menjadi saksinya. Yang pertama, kenapa Daud bisa seperti itu? Karena Daud mengenal benar siapa Allahnya. Dia kenal siapa Allahnya. Ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat 26, Anda perhatikan kata, ya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencomokkan barisan daripada Allah yang hidup? Dikatakan siapakah sampai ia berani mencomokkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi di sini Daud ini kenal benar siapa Allahnya. Ya, berbeda dengan ayat 25 yang dikatakan orang Israel. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Jadi ada satu perbedaan perkataan Daud dengan perkataan orang Israel. Perkataan orang Israel itu hanya bicara tentang kenyataan,
Ya, orang itu loh, dia lagi mencemoohkan orang Israel. Tapi kalau Daud, dia berbicara sebagai orang yang mengenal Allahnya. Dikatakan, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dan ini kenapa bisa seperti ini? Karena Daud ini mengenal benar siapa Allahnya. Ya, sehingga saya katakan begini, tingkat pengenalan itu menentukan tingkat kepercayaan. Jadi seberapa besar kamu mengenal Tuhanmu, sebesar itu juga kamu akan mempercayai Dia. Makanya betapa pentingnya kita ini belajar mengenal Tuhan Allah kita. Seringkali banyak orang kenapa tidak bisa percaya? Karena tidak mengenal. Orang yang tidak mengenal itu sulit untuk bisa mempercayai. Ya, seperti orang hari ini misalnya datang sama Anda, baru kenal, belum kenal lah, baru ketemu 1 kali 2 kali datang bilang gini, Pak, Bu, saya pinjam duit. Anda akan berpikir, loh, dia ini siapa? Ketemu baru 1 kali 2 kali sudah mau pinjam duit. Ya, kenapa banyak orang mencurigai Tuhan? Anda kutip, karena dia nggak kenal. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi kenyataan, dia mencurigai akan kuasa Allah. Dia tidak mempercayai akan kebesaran kuasanya. Kenapa? Karena dia nggak kenal. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan Allahnya itu sulit untuk bisa percaya. Apalagi kalau kita bicara tentang kemuliaan kekal. Ya, Anda hari ini kalau saya kasih tahu, mungkin beberapa kali saya sudah kasih tahu, saya sudah beritahukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita ini sementara, ada kemuliaan kekal. Tapi seberapa banyak Anda mempercayai itu? Dari sekian banyak orang, berapa banyak yang nangkep itu? Kenapa orang gak bisa nangkep itu? Karena dia tidak pernah mengenal Tuhan Allahnya. Sehingga seringkali banyak orang Kristen meremehkan Tuhan, menganggap bahwa yang penting kan punya agama Kristen, tapi dalam hidupnya nggak mengalami suatu perubahan. Percayanya tidak bisa meningkat. Setiap kali melakukan segala sesuatu selalu meragukan Tuhan. Ketika diberitahu satu kebenaran, berkata, itu kan kata Pak Pendeta. Ketika diberitahu untuk baca firman, tidak ada waktu. Kenapa? Karena tidak memiliki tingkat pengenalan. Atau tingkat pengenalannya dangkal sekali. Nah, itu sebabnya Anda dan saya ini mesti belajar mengenal Tuhan Allah kita. Ya, dalam Mazmur 9 ayat 11 dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Jadi orang yang mengenal nama Tuhan itu percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhannya. Ya. Kenapa? Karena dia tahu tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Jadi seberapa besar kamu mengenal Tuhan, sebesar itu kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan ketika yang kedua, ketika Anda mengenal Tuhan, Anda percaya, pengenalan akan Allah memberikan keberanian untuk mengandalkan Allah. Kalau Anda lihat di dalam ayat yang ke-34, 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila iblis menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud,
Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Anda perhatikan, Daud punya keberanian. Jadi tingkat pengenalan menentukan tingkat kepercayaan. Dan tingkat kepercayaan itu nanti menentukan tingkat keberanian Anda dan saya untuk mengandalkan Allah. Seringkali kenapa orang tidak memiliki keberanian untuk mengandalkan Allah? Ya karena tingkat kepercayaannya rendah. Tidak memiliki kadar yang cukup. Makanya pada akhirnya orang itu lebih suka apa? Mengandalkan diri sendiri. Makanya kadang-kadang seringkali orang menjadi kecewa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keberanian untuk mengandalkan Allah. Dia berpikir bahwa aku tuh sudah percaya dengan melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas kegerejaan. Tapi pada akhirnya ketika kenyataan berkata berbeda, dia mulai merasa bahwa Tuhan kok nggak adil. Dia tidak terus berani untuk mengandalkan Tuhannya. Ya. Jadi orang yang mengenal Tuhan Allahnya adalah orang yang tidak ragu terhadap kehebatan Tuhan, walaupun kenyataannya menggugurkan dirinya. Tetapi itu bukan masalah karena Tuhan yang berperang bagi dia. Jadi Daud ini dia tidak pernah ragukan kehebatan Tuhan. Dia walaupun kenyataannya ketika dia menghadapi Goliat itu gugur semua. Secara kriteria Daud tidak mungkin menang. Walaupun mungkin memberikan dasar-dasar bahwa aku ngelawan singa, aku ngelawan beruang, aku ngelawan mungkin binatang buas pada waktu aku jaga kambing domba aku di padang. Tapi ketika berhadapan dengan Goliat sebenarnya itu semua gugur. Kenapa gugur? Karena ngelawan beruang, binatang buas dengan ngelawan manusia yang tingginya 3 meter berbeda pasti kan. Dengan baju alat perangnya yang lengkap. Tapi Daud tidak pernah meragukan akan kehebatan Tuhan, walaupun segala kriteria tentang Daud itu gugur ketika berhadapan dengan Goliat. Daud cuma berpikir gini, kalau Tuhan yang dahsyat bisa melepaskan aku dari singa, beruang, dan binatang buas yang lain, Tuhan yang sama juga yang akan melepaskan aku dari Goliat. Kalau Tuhan memberikan aku kemenangan untuk bisa mengalahkan binatang-binatang buas yang ada di padang gurun, Tuhan yang sama juga akan memberikan kemenangan kepada saya untuk saya bisa menghadapi Goliat. Dan itu yang terjadi dengan Daud. Kenapa Daud bisa punya satu keberanian? Pengenalannya akan Allah. Maka seringkali ada satu hal yang membuat kadang-kadang kenapa orang takut dengan masa depannya, takut dengan hidupnya. Ya, sehingga pada akhirnya mengambil keputusan secara terburu-buru. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan Allahnya. Sehingga dia tidak berani untuk mengandalkan Allahnya. Seringkali kenyataan-kenyataan hidup membuat orang itu berhenti untuk mengandalkan Allah. Kenapa? Karena berpikir begini, sampai kapan mengandalkan Tuhan? Di mana Tuhan? Orang memilih untuk berhenti percaya. Kenapa? Karena merasa bahwa kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Anda dan saya mesti belajar untuk mengenal Tuhanmu supaya kamu tidak dikendalikan oleh kenyataan-kenyataan itu. Tapi kamu bisa melawan kenyataan hidup dengan imanmu. Banyak orang hidupnya dikendalikan oleh kenyataan. Daud ketika kalau misalnya dia memilih untuk melihat Goliat yang tingginya 3 meter, melihat seperti pada umumnya orang Israel melihat, saya pikir Daud tidak akan punya keberanian juga untuk melawan Goliat, untuk mengandalkan Allah. Karena apa? Karena orang Israel pada umumnya juga begitu. Mereka hanya bisa berkata gini, itu Goliat mencemoohkan orang Israel, lari.
Umumnya begitu, bahkan pemimpinnya pun Saul pun juga begitu. Jadi mereka semua itu memandang dengan pandangan manusia. Mereka nggak berani untuk mengandalkan Allahnya. Dengan melangkah maju untuk melawan nggak berani. Karena apa? Mereka melihat kenyataan. Seringkali kenyataan itu memakan atau melumpuhkan iman kita. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mengenal Tuhan Allahnya. Ini yang menjadi problemnya orang Kristen. Selalu ketika berhadapan dengan kenyataan, imannya lumpuh. Berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Berhenti untuk percaya. Kenapa bisa begitu? Karena pengenalannya tidak ditingkatkan. Nah, itu sebabnya kenapa Anda dan saya itu mesti terus belajar mengenal, supaya Anda punya keberanian untuk menyatakan kuasanya Allah di dalam dirimu. Bahwa orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bahwa orang yang percaya, yang teguh itu akan kau jagai dengan damai sejahtera. Bahwa orang yang mencari Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan di dalam hidupku. Bahwa orang yang mencari Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mengenal Bapaknya, tidak perlu khawatir. Itu akan jadi sekedar omong kosong ketika kenyataan menghampiri hidup kita dan kita tidak menghidupi firman Tuhan. Makanya seringkali banyak anak Tuhan kenapa tidak mengalami akan kuasa Tuhan di dalam dirinya? Karena tidak punya pengenalan akan Tuhan. Dan tidak punya, ketika pengenalan itu tidak bertambah di dalam hidupnya, dia tidak punya keberanian untuk mengandalkan Allah. Daud memiliki satu keberanian dengan berkata bahwa dia mencomookan barisan Allah yang hidup. Dia berani memperkatakan firman-Nya dalam hidupnya. Bahkan ketika dia datang sama Saul, dia berkata bahwa baik singa maupun beruang telah diajak oleh hamba-Mu orang Filistin tidak bersenang itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia ulang-ulang itu berkali-kali. Dia sedang ingin menyadarkan setiap orang Israel bahwa orang Israel adalah barisan Allah yang hidup, punya kuasa, punya otoritas. Hari ini juga Tuhan ingin menyadarkan setiap kita bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang punya kuasa, punya otoritas. Amin. Hari ini Tuhan ingin supaya setiap kita sadar bahwa kamu, Anda dan saya ini adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa, diberi otoritas oleh Tuhan kita melalui kuasanya Roh Kudus. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk mengalahkan kenyataan-kenyataan dalam hidupmu. Untuk Anda keluar dari seorang pecundang. Untuk Anda dan saya keluar dari ketakutan. Seperti seekor katak keluar dari tempurungnya, yang berani melakukan lompatan-lompatan yang tinggi. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan mau supaya setiap kita ini belajar mengenal Dia. Itu sebabnya Anda kenapa perlu baca, renungkan. Untuk mengalahkan ini sini loh. Yang menolak Anda mengenal Tuhan itu apa? Pikiran kita. Pikiran manusia, jiwa manusia ini. Yang ketika Anda mau percaya, pikiran-pikiran atau perasaan ini selalu memaparkan kenyataan-kenyataan hidup. Mana Tuhanmu? Kamu sudah rajin ke gereja. Kamu sudah pelayanan. Tapi mana? Dan pikiran-pikiran itu yang memaparkan kenyataan ingin supaya Anda mewujudkan ketidakpercayaan dengan berkata gini, mengapa Tuhan? Aku kan sudah begini-begini, mengapa Tuhan? Itu sebenarnya ungkapan ketidakpercayaan.
Jadi dari pikiranmu yang memaparkan kenyataan, ingin supaya Anda mewujudkannya dengan perkataan yang tidak percaya. Daud ketika dia berhadapan dengan kenyataan, dia kalahkan pikirannya. Ketika lihat Goliat begitu, dia berkata gini, siapa dia kok berani mencomokkan barisan Allah yang hidup? Kenapa dia bisa berbeda dengan orang Israel pada umumnya? Karena dia memandang, dia tahu siapa dirinya. Coba kalau Anda tahu siapa dirimu, ya. Misalnya Anda orang yang jago berkelahi, Anda tahu Anda jago berkelahi, Anda takut menghadapi orang untuk berkelahi, Anda berkata, siapa yang berani datang saya? Kenapa? Karena kita tahu saya jago. Betul nggak? Tapi kalau orang itu tidak mengetahui siapa dirinya, ya enggak, dia tahu saya enggak jago, mau berkelahi ya takut. Tapi coba kalau Anda tahu dirimu ini loh, aku kenal siapa Tuhanku yang besertaku, aku percaya Dia, maka kau akan punya keberanian untuk mengandalkan, walaupun kenyataannya menggugurkan siapa dirimu, menggugurkan setiap kriteria dirimu, bahwa kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa. Tapi kau berkata, aku nggak bisa, tapi aku punya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, yang mampu untuk melakukannya bagi aku. Amin. Ini dengar atau ngantuk ini? Dengar ya. Jadi pengenalan akan Allah memberikan keberanian untuk mengandalkan Allah. Kalau Anda tidak berani untuk belajar, untuk berjuang, untuk mengenal Allahmu, Anda akan sulit mengandalkan Allah. Karena kenyataan-kenyataan yang ada itu akan menggugurkan hidupmu, menggugurkan kriteria dalam hidupmu. Siapa dirimu itu akan digugurkan. Seperti Daud, kalau saya jadi Saul pun sampai meragukan, loh kamu itu siapa? Gugur. Ya, tapi Daud meyakinkan Saul, aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku punya Allah yang hebat, yang akan menghancurkan itu orang Filistin. Dia tidak peduli dari apa kata orang. Bahkan kakaknya sendiri ngomong begini, abang, kamu tuh kesini, aku tahu maksud hatimu, kamu tuh jahat, licik. Dia berkata gini, itu bukan urusan. Dia nggak peduli dengan kata orang. Persyaratan-persyaratan dunia yang berkata bahwa orang kalau perang ya mesti pakai baju perang, ya mesti pakai perlengkapan perang, dia nggak peduli. Ketika dia pakai baju perang yang dipakaikan Saul, dia nggak bisa, dia lepaskan. Dia memilih mengandalkan Allah. Aku nggak bisa pakai ini, aku lepasin. Dia nggak peduli dengan kata orang, dia cuek. Apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk cari batu, memilih satu perlengkapan yang, maaf kata, untuk melawan Goliat itu bukan kriteria. Nggak mungkin. Kenapa bisa begitu? Karena bagi dia gini, yang perang sama aku itu Tuhan. Yang perang itu Tuhan, bukan aku. Daud ngomong, dengan Allahku, bersama Allahku, aku akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri yang menginjak-injak para lawanku. Tuhan yang berperang bagi kita, bukan Anda. Anda disuruh melihat, melakukan bagianmu. Apa bagianmu?
mengenal, menyembah, lakukan firman-Nya. Itu bagian. Kau nggak perlu tahu bagaimana cara Tuhan mengalahkan. Kau nggak peduli bagaimana caranya. Biasanya aku melawan itu ya pakainya batu ini, saya pakai batu aja. Dia nggak bayangkan, wah aku nanti jadi bisa ahli pedang, bisa berahli tombak. Enggak. Dia pakai apa yang ada. Dan Tuhan yang apa? Yang berperang. Kuasa kedahsyatan itu yang nanti menyertai, bukan alat perang. Anda tahu, apapun kalau yang dikalikan tidak terbatas, akan jadi tidak terbatas. Kalau kamu disertai dengan Tuhan, maka ada kuasa yang tidak terbatas. Yang terbatas itu jadi tidak terbatas. Hari ini yang Tuhan perlukan adalah dalam hidupmu. Mau tidak kamu kenal supaya kamu percaya? Mau nggak kamu berkata begini, kenyataan aku nggak mau lihat kamu, aku mau lihat Allahku yang menyertai aku. Berani nggak kau berkata begini, aku mau percaya walaupun kenyataannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Berani enggak kau tetap mau benar percaya walaupun mungkin kau secara kenyataan menghadapi satu problem-problem yang besar. Mungkin kau yang sakit, berani enggak kau tetap percaya walaupun kau percaya tapi sakitmu masih ada. Tapi kau percaya, Tuhan kau bisa sembuhkan aku. Mungkin kau sedang mengalami problem-problem rumah tangga, butuh pemulihan. Kau sudah berdoa tapi belum mendapatkan satu jawaban doa. Mau tidak kau tetap percaya walaupun belum ada jawaban doa? Anda tahu pekerjaan yang paling sulit itu apa? Mempercayai sesuatu yang mustahil. Bagi saya, itu pekerjaan yang paling sulit. Abraham itu menderita karena dia harus mempercayai sesuatu yang mustahil. Itu pekerjaan yang paling sulit. Percaya sesuatu yang mustahil. Tapi itu bisa dilakukan bagi Tuhan. Nah, orang yang percaya sesuatu yang mustahil, itu orang itu pasti mengandalkan Tuhannya itu lebih dari apapun. Ya. Jadi yang kedua tadi, mengenali Allah kita. Pengenalan Allah itu memberi keberanian untuk Anda dan saya mampu berani untuk mengandalkan Allah kita. Yang ketiga, pengenalan kita itu membuat Daud mengenal siapa dirinya di dalam Allah. Ya. Coba tolong salah satu bacakan ayat yang 42 sampai 54. 42 sampai 54 pakai ini. Coba Anda perhatikan ayat ini ya. Saya waktu baca ayat ini saya katakan, wow, luar biasa ini. Ayat 42. Ya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat,
Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Cukup. Anda lihat 42-43, Daud dibully. Anjing kah aku kamu datangi dengan tongkat. Kenapa? Karena menurut penilaian orang perang, Daud itu nggak masuk kriteria. Daud dibully. Nah, Anda dan saya itu ketika mau percaya Tuhan itu harus siap dibully. Dibully apa? Mana Tuhanmu? Jadi kamu untuk percaya Tuhan, mana kuasanya? Kenyataannya, lihat tuh kenyataannya. Saya percaya dengan tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami yang sama. Tuhan Yesus pun ketika dia harus menghadapi kematian pun dibully sama iblis. Nuh ketika dia bikin bahtera juga dibully sama iblis melalui orang-orang sejamannya. Mana kau bikin bahtera bodoh-bodoh. Anda ketika mau percaya Yesus sungguh-sungguh, Anda mesti siap dibully, karena iblis ingin menghancurkan identitas dirimu. Iblis ingin menghancurkan identitas dirimu. Kalau orang kehilangan identitas, maka orang tersebut akan gagal sebelum berperang. Iblis ingin menghancurkan identitas dirimu. Dia bully Anda dan saya. Caranya bagaimana? Lewat orang-orang di sekitar. Bahkan dia bisa pakai istrimu, pakai suami, pakai anak, pakai orang tua untuk bully Anda, supaya kehilangan identitas. Daud ketika dia datang ke medan perang, ya, dikatakan, anjing kaku, kamu datangnya aku dengan tongkat. Itu sama dengan orang ketika menghadapi masalah, dia berkata begini, memang Tuhan bisa apa? Memang kamu siapa? Mungkin ada seringkali iblis bully kita dengan mengingatkan masa lalu. Dulu kamu kan hebat, sekarang kamu ikut Tuhan, kamu bisa apa? Apa yang bisa dilakukan Tuhan? Bahkan mungkin orang katakan, mana Tuhanmu hari ini? Gara-gara kamu percaya Tuhan tidak dapat pekerjaan. Mungkin ada orang yang karena cintanya akan Tuhan, dia mau utamakan Tuhan, orang membuli. Tidak usah dipromosikan. Coba dilihat Tuhannya hebat seperti apa. Mungkin Anda sudah melakukan banyak hal-hal yang baik untuk Tuhan, setia dengan Tuhan, setia dalam memberi, setia dalam semuanya. Tapi pada akhirnya Anda mengalami satu problem, mungkin permasalahan. Ya secara kenyataan, kok begini ya Tuhan, aku kan sudah setia itu. Iblis sudah berkata gini, mana Tuhan? Kenapa? Iblis ingin menghancurkan identitas dirimu sebagai seorang anak Allah. Dia tahu Anda adalah anak Allah. Kalau Anda mengenali siapa dirimu, maka ada kuasa yang dahsyat yang akan mengalir di dalam dirimu, dan kau akan mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil. Amin. Halo.
Kalau engkau tahu siapa dirimu, maka engkau mampu mengaktifkan kuasa Allah di dalam dirimu. Tapi kalau kamu nggak tahu siapa dirimu, kamu nggak akan pernah bisa mengaktifkan itu. Suatu ketika, ini sebuah contoh, ada seorang masuk ke kapal pesiar, tapi dia ini orang yang miskin, dia dapat tiket, dia dapat bonus, dia ikut ke kapal pesiar. Nah, pada waktu di kapal pesiar itu, dia berpikir bahwa semua yang di kapal pesiar itu harganya mahal. Dia sudah masuk di kapal pesiar, jadi dia di luar ruangan, misalnya ruang makan dia di luar, dia makan makanan yang dia bawa, dia nonton orang makan enak. Tentu ketika ada satu anak buah kapal pesiar itu datang menghampiri orang ini, dia ditanya, "Loh Pak, kenapa nggak makan di dalam?" "Saya nggak mampu bayar, makan di dalam mahal." Ditanya, "Bapak punya tiket?" "Punya." "Loh Bapak nggak tahu kah, kalau di dalam tiket itu include termasuk dengan makan, fasilitas kapal, semuanya diberikan kepada Bapak?" Bapaknya, "Betapa bodohnya aku. Selama ini dia selama berhari-hari cuma nontonin orang makan enak, nontonin orang menikmati fasilitas, dia di luar cuma makan makanan yang dia bawa." Kadang-kadang anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, punya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita. Kita tidak menikmati yang namanya kuasa Tuhan dalam diri kita. Kenapa? Karena kehilangan identitas. Sekali lagi, ketika Anda dan saya mengenali siapa dirimu di dalam Kristus, maka engkau akan mampu menggerakkan kuasa Allah di dalam dirimu. Amin. Kenali siapa dirimu. Nah, bagaimana Anda bisa mengenali dirimu siapa? Kenali Tuhanmu. Kalau Anda kenali Tuhanmu, Anda akan bisa mengenali siapa dirimu. Karena Tuhan akan membawa Anda untuk memahami, mengenali dirimu di dalam Kristus. Ya. Ayat yang ke-45, tolong dibacakan. Ayat 45. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Terus, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Allah menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Yes. Anda perhatikan, ketika orang Filistin itu bully Daud, apa yang Daud katakan? "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing." Dia nyatakan siapa dirinya. "Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu." Dia tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Dia tahu Allah yang berpihak kepada dia. Dia nggak gentar menghadapi bulian daripada Goliat. Ya, hari ini juga dikatakan ada satu perkataan profetik. "Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu
dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Anda tahu, ada perkataan profetik, perkataan kemenangan. Ketika engkau berhadapan dengan kenyataan, kau kenali siapa dirimu, maka kau akan berani berkata, kenyataan, walaupun kenyataan begini, tapi aku percaya Tuhanku ini spesialis untuk mengubah yang buruk jadi baik. Amin. Kau akan berkata gini, hari ini Tuhan yang berperang buat kami. Hari ini kemenangan di tanganku. Hari ini Daud berkali-kali berkata, hari ini juga. Dan apa yang dilakukan Daud setelah itu? Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ketika orang mengenali siapa dirinya di dalam Allah, dia enggak gentar. Apa yang dia lakukan? Ya seperti seorang pemain selancar. Ketika dia melihat gelombang, dia bukannya lari daripada itu, dia hampiri itu. Dia naik ke atas gelombang itu, dia menari di atas gelombang itu. Daud ketika Filistin itu bicara tentang kenyataan raksasa dalam hidupmu, menghampiri. Apa yang dilakukan? Daud lari ke barisan musuh. Dia hadapi itu orang Filistin. Kenapa dia begitu? Berani melakukan itu? Karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Dia tahu siapa dirinya di dalam Allah. Hari ini, kalau engkau tahu siapa dirimu di dalam Allah, maka engkau gak akan gentar untuk menyembah Dia. Engkau gak akan ragu untuk terus memuliakan nama Dia. Engkau gak akan ragu, gak akan khawatir untuk hidup benar di hadapan Dia. Karena engkau tahu Tuhan menjamin itu bagi kita. Amin. Amin. Ya, saya rindu setiap kita, ayo belajar mengenal Tuhan Allah. Belajar kenali Tuhan Allah, supaya kamu bisa percaya. Ketika kamu percaya, kamu punya keberanian untuk mengandalkan Allah. Dan ketika kamu percaya, maka kamu bisa mengenali siapa dirimu dalam Allah. Kamu gak akan kehilangan identitas diri. Kamu akan keluar dari yang namanya gagal identitas. Mari kita datang kepada Tuhan.